Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da fa ibadallahi sinafsi wa iyyakum bitaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'd fa inna saqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sedang salat subuh yang Allah muliakan keseluruhannya, segala puji karunia jalla wa ala pada hari ini Allah limpahkan bagi kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah sallallahu alaihi wasallam dan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Dengan senantiasa mohon kepada Allah azza wa jalla untuk melekatkan iman itu ke semuanya hingga kelak ketika Allah mengambil nyawa kita dalam husnul khatimah. Pada beberapa waktu yang lalu kita bahas dalam kitab Bulughul Maram ini di hadis yang ke-111, betul? Sampai di hadis yang ke-111 pembahasan tentang kisah dari sahabat yang mulia di antara sahabat Ashabus Suffah, di kalangan sahabat dari kelompok orang-orang Ahlus Suffah bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memiliki nama asli bernama Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu. Beliau di antara kalangan sahabat yang berasal dari daerah Ad-Daws Yaman yang kemudian hijrah ke negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kalangan sahabat yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika waktu beliau di kota Madinah tidak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga suatu ketika Rasul telah sampai kota Madinah, ada pertanyaan tentang beliau, tentang menanyakan siapa dia. Mimman anta, kata Rasulullah, dari mana panjenengan wahai Abdurrahman bin Sakhar. Hingga beliau menyatakan qultu, aku jawab, min Dausin, saya dari Daus. Hingga Rasulullah menyatakan ma kuntu ara fi Dausin ahadan fihi khair. Beliau menyatakan satu kalimat ini, sungguh aku dulu tidak menyangka ada kebaikan dari Bani Daus, kecuali hari ini ketemukan manusia mulia di hadapan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas kemarin tentang perjalanan hidup beliau, di mana beliau selama tinggal di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami masa-masa sulit, masa-masa lapar, masa-masa kekurangan makan dan sebagainya. Sampai sempat di suatu ketika beliau kejang-kejang dianggap oleh kalangan sahabat dia kemasukan jin. Hingga beliau menyatakan laisal ladzi tara, saya itu enggak kemasukan jin, innama huwal ju', saya kejang ini karena saya kelaparan. Dengan harapan adanya di kalangan sahabat yang mungkin meringankan beban beliau dan mengajak makan bersama. Sempat kita bahas kemarin pula beberapa kisah dari beliau radhiyallahu anhu yang sempat berharap diajak makan oleh Abu Bakar Siddiq. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tanya dalam masalah-masalah agama, beliau jawab dengan harapan setelah bertanya dan beliau menjawab diajak makan.
ternyata podo dijak mangani karena podo kekurangan nih. Hingga kemudian Bapak Muliakan sempat dari kisah beliau radhiyallahu anhu, beliau punya semangat yang luar biasa. Terlebih diantaranya sampai-sampai di antara hadis yang beriwayat dari beliau radhiyallahu anhu sebanyak lebih dari 55.000 hadis dari semua rawi. Ada satu kisah dalam Sahih Bukhari di mana dari beliau radhiyallahu anhu annahu qal, beliau berkata, qil ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa di antara kalangan manusia yang paling bahagia ketika mendapatkan syafaat dari panjenengan pada hari kiamat? Hingga Rasulullah SAW menjawab dengan satu kalimat ini, laqad dzanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahad. Demi Allah ya Abu Hurairah, saya kira tidak satupun di antara manusia tanya tentang perkara ini siapapun. Awal minka, kecuali engkau yang pertama kali. Lima ra'aitu min hirsika al hadithi. Dan aku tahu jenengan sangat giat dan sangat sregep dalam mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga belum menjawab satu kalimat ini, as'adun nasi fi syafaati yaumil qiyamah, manusia terbaik, manusia paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi, adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat atau yang bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah yang ia meyakini dalam hatinya, ia ucapkan dalam lisannya tentang hak Allah dalam masalah peribadatan, dan ia bersaksi tiada Rabb yang layak dan paling berat untuk disembah kecuali hanya Allah semata. Khalisan min qalbi, bersih dalam hatinya, au nafsi, atau dalam dirinya. Dari kalimat inilah ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita ambil beberapa pelajaran dari sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah yang ini tidak cuma bermodal atas lisan semata, di mana syahadat tersebut, persaksian tersebut wajib diyakini dalam iman dalam hati mereka kesemuanya, dan konsekuensinya diamalkan dalam semua anggota perbuatan badan dan juga amaliyah fi'liyahnya. Termasuk pula kaitan masalah lisan tersebut, lisan ini tidak mendustakan hatinya, dalam artian yang ia ucapkan dalam syahadat tersebut sebagaimana persaksian dalam iman dan hati mereka kesemuanya. Dengan konsekuensi Allah jamin dari lisan Rasulullah SAW, siapapun di antara kalangan umat beliau SAW layak dapat syafaat beliau di hari kiamat ketika mereka bersyahadat dalam hati dan lisannya sesuai itu kesemua. Bapak Ibu Allah muliakan, dalam hadis ke-111 ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda satu kalimat ini, as-sa'idu wudu'ul muslimi. Wudu atau wudu itu dalam kalimat, dalam hadis panjenengan, dalam kitab panjenengan itu fathah atau dhammah? Fathah. Perhatikan, bedakan antara wudu dan wadu. Kalau wadu itu adalah media untuk berwudu. Saya ulang lagi, kalau wadu fathah di huruf wawunya itu memiliki makna adalah media untuk bersuci atau berwudu. Sama dalam kalimat ini beliau selalu menyatakan bahwasanya as-sa'id, dinamakan debu atau tanah ini adalah wadu'ul muslimi, di antara media yang bisa digunakan untuk bersuci bagi kalangan umat Islam. Mengapa hanya khusus umat Islam? Umat selain kaum muslimin tidak Allah istimewakan bersuci dengan melalui media tanah, baik kalangan orang Yahudikah, kalangan orang Nasranikah, atau siapapun di antara manusia-manusia sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW.
khusus dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkecualikan dengan keistimewaan di mana yang namanya tanah atau media tanah atau media debu tersebut adalah di antara upaya dari Allah Subhanahu wa taala sebuah keringanan bagi kalangan kaum muslimin, khususnya ketika mendapatkan kesulitan mendapatkan air untuk berwudunya. Hingga beliau menyatakan as-sa'id wudu'ul muslim. Debu atau tanah ini adalah media sarana bersucinya seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyra sinin. Meskipun di antaranya kalian umat Islam tidak menjumpai air sebanyak 10 tahun. Perlu kita tahu bersama, kalimat masalah tahun atau 10 tahun ini bukan sebuah batasan. Dalam artian sebuah bentuk dari majas metafora beliau sallallahu alaihi wasallam tentang panjangnya zaman, misalnya seorang hamba Allah di kalangan umat Islam tidak menjumpai air sepanjang masa. Mungkin 1 tahunkah, 2 tahunkah, atau berapa tahunkah. Yang dia jumpai air tersebut hanya bisa digunakan untuk hal yang perlu untuk hajat dirinya, untuk makannya, untuk minumnya terutama. Lah ketika untuk makan minum ini telah tertuntaskan dan untuk berwudu tidak bisa, meskipun jangka waktu yang lama, maka seorang muslim Allah berikan keringanan bersucinya mereka dari hadas besar maupun hadas kecil dengan cara bertayamum. Hingga beliau menyatakan meskipun mereka tidak menjumpai air dalam hitungan sekian puluh tahun atau 10 tahun, tapi dalam kalimat setelahnya beliau menyatakan wa idza wajadal ma'a, tapi ngapunten kata beliau selama di antara kalian misalnya pada suatu ketika nantinya berjumpa dengan air yang cukup, mendapatkan air yang bisa untuk bersuci, kata beliau fal yattaqillah, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Fal yumissahu basyaratahu, dengan membasuh kulitnya dengan air tersebut alias berwudu. Hadis ini Bapak Ibu muliakan berderajat sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, disahihkan Ibnu Qattan, juga Imam Daruqutni, dan dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abi Darin dan lain sebagainya. Sehingga Syekh Albani rahimahullah menyatakan bahwasanya hadis ini di antara hadis sahih yang beliau kumpulkan dalam Sunan At-Tirmidzi, juga dalam Sahihul Jami'. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa pendapat atau beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama adalah disyariatkannya untuk bertayamum ketika tidak mendapatkan air yang cukup untuk berwudu maupun mandi besar. Sempat ada beberapa pendapat yang menyatakan bahasanya misal seorang hamba dalam posisi safar dengan perantara kendaraan umum, entah itu biskah, entah itu kereta apikah, entah itu pesawatkah. Yang jelas di beberapa kendaraan tersebut, entah bis, kereta pun ataupun pesawat, ada air di sana. Ada di antara kalangan asatidah atau kalangan asatidah menyatakan bahasanya selama ada air dan itu cukup untuk berwudu walaupun satu kali, maka tayamum tidak berlaku dalam kondisi tersebut. Beberapa kalangan asatidah mereka mengambil pendapat dari beberapa syaikh atau para imam yang menyatakan selama itu masih ada air dan bisa untuk berwudu, maka wajib untuk tetap mengambil air wudu walaupun cuma satu kali, berkumur satu kali, membasuh muka satu kali, membasuh tangan kanan kiri satu kali, mengusap kepala dan telinga satu kali, hingga kaki dan kiri dan kanan semuanya satu kali. Lu kan gecek lu, gecek apa dalam bahasa Indonesia tuh Pak? Becek. Ya otomatis namanya wudu pasti gecek. Cuma biasanya ngapunten dari beberapa pegawai dari yang namanya penerbangan atau dari kereta api, mereka pewasiat, Pak, nek gawe jeding, ojo gecek-gecek biasa gitu. Bahasa Indonesia itu, Pak, kalau pakai toilet jangan banyak-banyak air, soalnya tutunan jedingnya dewe, kan gitu biasa nih. Dan ngapunten beberapa kalangan dari maskapai, baik itu penerbangan maupun dari kereta, mereka menyatakan air di tempat transportasi tersebut sangat terbatas.
hanya bisa digunakan untuk buang air kecil maupun buang air besar. Sehingga sebagian asatidzah, mungkin pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya untuk keadaan inilah maka termasuk kategori darurat, sehingga seorang hamba ketika safar tersebut dengan perantara biskah, kereta apikah maupun pesawatkah diperbolehkan untuk mengambil tayamum. Tapi nggak untuk bis biasanya ada kesempatan untuk turun. Itulah Pak. Entah makan, entah istirahat, lah masuk lempeng numpak bis terus, gak mungkin biasanya gitu. Tapi kalau kereta api ataupun yang namanya pesawat, dimungkinkan seorang hamba untuk mengambil tayamum ketika mereka akan sholat. Kemudian Pak memuliakan, di antara pelajaran berikutnya pula, tayamum ini keistimewaan umat Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat selain umat Muhammad SAW. Umat lain tidak mendapatkan rukhsah keringan masalah tayamum. Semuanya kalau bersuci gunakan air. Kemudian diantaranya pula pelajaran bisa kita ambil di sini, jawazu tayammumi ala jami'i ma tusaidu ala wajhil ardi. Diperbolehkan bertayamum terhadap semua permukaan yang ada di muka bumi ini. Baik itu tembok, baik itu tanaman atau pohon-pohonkah, baik itu korsikah, baik itu matraskah, baik itu karpetkah, baik itu mejakah, apapun itu. Selama itu suci dan ada kemungkinan ada debu di sana, maka sarana-sarana tersebut bisa digunakan untuk sebagai media tayamum. Kemudian Pak Imuniakan, di antara pelajaran berikutnya pula, ada pendapat kalangan ulama yang menyatakan bahwasanya inat tayammuma rafi'ul lil hadathi wa laysa mubihan faqat. Tayammum ini adalah di antara sarana untuk mengangkat hadas dan bukan cuma sebagai sarana untuk bolehnya seorang hamba untuk sholat. Nah, kita bahas tentang khilaf para ulama, apakah tayammum ini berfungsi untuk mengangkat hadas besar maupun hadas kecil, ataukah sebagai sarana untuk seorang hamba diperbolehkannya sholat semata. Pendapat yang dimiliki penulis ini menyatakan bahwasanya tayamum ini ada rafi'ul lil hadas, diperbolehkan untuk mengangkat hadas besar maupun hadas kecil, walaysa mubihan faqat bis sholati, dan bukan cuma sebagai sarana untuk bolehnya seorang hamba melakukan sholat semata. Sahabat di sini Pak Ilmuniakan tentang khilaf ulama, hal tayamum yarfa'ul hadas aw la yarfa'u. Apakah tayamum ini mengangkat hadaskah ataukah tidak mengangkat hadas? Yang pertama, pendapat yang pertama, Fadabal Hanabilata wa wirihim ila an mubihu la rafi'. Di kalangan Hanabilah mereka menyatakan bahwasanya tayamum ini adalah di antara sarana untuk seorang muslim boleh melakukan sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Dalam artian hadas tersebut tetap ada pada diri seorang muslim tadi, dan ketika ia menjumpai air wajib untuk menghilangkan hadas tersebut atau sisa hadas tersebut dengan perantara air, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ini pendapat Hanabilah. Apa dalil mereka? diantaranya sabda Rasulullah tadi yang menyatakan fa idza wujidal ma falyattaqillaha. Ketika kalian dapatkan air maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yumissa basyaratahu, dan ia membasuh kulit-kulitnya pula. Ini dalil mereka diantaranya. Pendapat yang kedua, wa dhaba ba'dhum wa minhum al-hanafiyata ila anna tayammuma qa'imun maqamal ma' fi kulli ahwalihi. Pendapat Hanafiyah menyatakan bahwasanya tayamum ini adalah pengganti fungsi air dalam semua keadaannya. Pendapat Hanafiyah menyatakan tayamum ini adalah menempati fungsi dari air atau pengganti dari air dalam semua keadaannya. Wa annahu badalun anhu, dan ia pengganti air tersebut, wal badal lahu hukmul mabdali, atau wal badal lahu hukmul mubdali, dan pengganti ini menggantikan hukum dari yang diganti. Contoh misalnya Pak Ibu memuliakan,
Jenengan pernah punya kendaraan Honda boten? Ada aksesoris kendaraan tertentu yang ori dan ada pengganti semi ori, bukan semi ori Pak, bikinan lokal. Kan ada motor-motor tertentu itu Pak ya, bukan mobil, motor-motor tertentu itu kan ada beberapa underdeal itu yang ori, harganya mahal. Dan biasanya ada produk lokal, bukan palsu, tapi produk lokal resmi. Harganya tiba dari yang ori. Lah pengganti tersebut berfungsi sebagai pengganti yang badan awal tadi, yang barang awal ori tersebut diganti sama yang semisalnya. Sama dalam ini pula, tayamum berfungsi sebagai ganti dari air dan hukumnya sama otomatis. Kalau air berfungsi menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka tayamum pun sama, menggantikan air untuk mensucikan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kalangan umat Islam dari hadas kecil maupun hadas besar. Paham sekilas? Ini pendapat yang kedua dari kalangan Hanafiyah. Wa min ajli hadza qala Syekhul Islam, dari sinilah Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa innal khilafa bainahuma khilaful lafzi. Beliau menyatakan bahwasanya khilaf antara dua kelompok ini, kalangan Hanabilah serta kalangan Hanafiyah, adalah masalah redaksional semata. Dalam artian membuka kemungkinan, dan ini yang beliau ambil, bahwa tayamum adalah sebagai pengangkat hadas kecil dari hadas besar ketika misalnya air itu tidak ada. Dan fungsi tayamum berjalan sebagai fungsi air. Contoh misalnya Pak, Ibu muliakan, ketika seorang berwudu, selama mereka tidak batal, maka wudu tersebut bisa dilaksanakan sholat selama mereka dalam keadaan masih suci. Walaupun untuk asarnya mereka berwudu, tidak batal hingga maghrib dan isya, maka maghrib isya mengikuti wudunya sholat asar. Sama dalam hal ini pula, ketika seorang hamba tayamum di saat sholat asar, maka ketika masuk sholat maghrib dan sholat isya dan mereka belum batal, maka mereka tetap bisa menggunakan sarana tayamum tersebut di yang pertama kali mereka lakukan untuk sholat maghrib dan isyanya. Paham sekilas ini kira-kira? Paham sekilas ini kira-kira? Saya ulang lagi. Dengan wudu, sholat asar, otomatis suci. Sholat asar tidak batal sama sekali. Masuk sholat maghrib, dengan bisa sholat kemudian langsung, walaupun tanpa berwudu. Hingga masuk sholat isya, tanpa batal semakin masuk untuk sholat isya kita berwudu, tanpa wudu pula. Dalam artian, sholat panjenengan asar, maghrib, isya menggunakan wudu sholat asar. Sama dalam hal ini pula masalah tayamum. Ketika seorang hamba tayamum di sholat asarnya, dan perkara-perkara yang membatalkan wudu tidak mereka lakukan, otomatis seorang hamba dalam keadaan suci senantiasa kalau telah bertayamum pada sholat asarnya, maka tayamum asar tersebut bisa digunakan untuk sholat maghrib dan sholat isya dari pendapat Ibnu Taimiyah nantinya. Paham sekilas ini kira-kira? Saya masuk pada hadis yang ke-112 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwasanya kharaja rajulani, telah keluar dua orang laki-laki fi safar, dalam keadaan safar, fahadarti sholatu, hingga waktu masuk sholat pada mereka berdua, walaysa ma'ahuma ma'un, tapi ketika waktu sholat itu telah datang, dua orang tersebut tidak mendapatkan air sama sekali. Fatayammama sha'idan thayyiban, apa yang mereka lakukan berdua tersebut? Mereka berdua tahu hukum tayamum. Langsung mereka bertayamum dengan menggunakan media debu yang suci. Perhatikan Pak, debu suci adalah syarat mutlak. Bukan asal yang namanya ada debunya. Mengingat ngapunten Pak, terkadang pasir itu Pak, ada kotoran anjing, ada kotoran kucing. Betul. Terkadang oke lah debu, diambungin ini ambu telek di bano. Boleh nggak digunakan tayamum kira-kira? Cari tempat lain. Bisa tembok, bisa yang lainnya. Lo kan butuh pasir, oke pasir tapi yang suci. Lah dari sinilah Pak, syarat dalam masalah sha'idan thayyiban ini mutlak. Allah telah menyaratkan dalam ayatnya secara jelas. Cuma kemudian beliau menceritakan, setelah dua orang ini tayamum, summa wajadal ma'a fil waqti, kemudian mereka mendapatkan air di waktu yang sama setelah sholat ditunaikan. Jadi dua orang ini ketika tidak mendapatkan air bertayamum,
kemudian mereka sholat, berjalan lagi. Di waktu sholat yang sama, dalam arti masuk dalam kategori waktu sholat yang sama tersebut, mereka berdua menjumpai air. Contoh misalnya, kita sholat duhur, nggak ada air, kita tayamum semuanya. Setelah kita sholat, setelah selesai kita jalan lagi. Subhanallah, jam 2:30 sore ada air, masih waktu sholat duhur. Dalam kisah ini, ketika dua orang tersebut menemukan air, fa'ada ahaduhuma sholata, salah satu di antara keduanya mengulang sholat wal wudu'a, yang diawali dengan berwudu. Karena ia menganggap tadi sholatnya pakai tayamum. Loh, aku nemu air, maka tayamum saya batal. Saya wajib berwudu dan saya wajib mengulang sholat. Kisah yang kedua, dari laki-laki kedua, walam yuridil akhir, tapi yang kedua nggak mengulang. Dalam artinya punya pendapat bahwasanya aku telah menunaikan sholat dan aku ambil hukum asal. Atau hukum asalnya? Hukum asalnya adalah ketika seorang muslim datang waktu sholat telah tiba dan ia tidak menjumpai sarana untuk berwudu menggunakan air, maka Allah kasih keringanan menggunakan media selain air untuk tayamum di sana, dan ia bisa melakukan sholat dalam keadaan suci tentunya. Ia mengambil hukum asal bahwasanya ia telah bertayamum saat tidak ada air dan ia telah tunaikan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia menganggap ini sholatnya sah, sudah cukup. Kemudian Pak Ibu muliakan, namanya dua orang nggak cocok biasanya Pak, nggak cocok, aku ngulang lagi, aku nggak ngulang. Loh, mau sholat juga ngulang, nggak cukup ngulang. Loh, salah kon ketemu banyak, biasanya gitu biasanya Pak. Betul apa ya? Ojo wong loro iki Pak, zaman saya kira Pak kok ngono yuan. Terutama nanti ketika waktu masalah Ramadan atau sholat Idul Adha, melok endi, melok Mekah atau melok pemerintah. Lupa wukuf kan melok Mekah Pak, oke iso melok pemerintah, biasa gitu. Betul apa ya? Betul apa ya? Gegeran dewi kan gawe ini kan gitu istilahnya. Udah, yakini yang ada, lakoni. Mana yang pendapat terkuat gitu aja. Sama dengan ini Pak, dua orang gegeran biasa gitu Pak. Iya tak enggak tak iyo, aku enggak, aku iyo. Saya bener yo iyo, ya bener yo enggak. Hingga kemudian pada karoda di karahu Rasulullah SAW, hingga mereka berdua menceritakan di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Dua-duanya menghadap Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai hakim tentunya. Perhatikan Pak, faqala lil ladzina lam yu'id, Nabi menyatakan kepada seorang laki-laki yang enggan mengulang sholatnya dengan anggapan ia telah mencukupi sholat tersebut dan ia mengambil hukum asal. Ia telah menerima rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tayamum yang telah Allah jelaskan dan Rasulullah jelaskan pula, dan ia melaksanakan sholat sesuai perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Ia nggak perlu sholat. Rasulullah menyatakan pada orang ini, asabta sunnah, jenengan mas pas cocok ambil tuntunan. Dinamakan sunnah artinya tuntunan. Jenengan mas cocok sesuai dengan tuntunan yang telah Allah turunkan dan telah aku jelaskan dalam fi'liyah beserta kaulku. Wajazat wa ajazat ka salatu, dan Allah telah mencukupkan salatmu. Dalam artian salatmu cukup, sudah nggak perlu diulang lagi. Kemudian beliau menyatakan wakalil akhir, untuk panjenengan yang ulang salat tadi mas, lakal ajru marrataini, jenengan oleh ganjaran loro, oleh pahala dua. Pahala apa itu? Pahala sholat 2 kali dan pahala berwudu. Paham dari sini Bapak Ibu yang muliakan? Mana lebih utama antara dapat ganjaran 2 kali ataukah menyesuaikan dengan syariat yang telah Allah dan Rasulullah tetapkan? Mana lebih afdal kira-kira? Mana lebih afdal kira-kira? Sesuai dengan tuntunan syariat ataukah dapat ganjaran 2 kali? Sesuai dengan tuntunan syariat. Apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasulullah jelaskan, maka bagi seorang hamba mengikuti aturan tersebut ini lebih utama dari perkara-perkara selain itu tentunya. Jika dalam kitab ini belum menjelaskan bahwasanya apa yang menyelesaikan dengan sunnah tersebut adalah lebih utama dari cuma dapat 2 ganjaran masalah mengulang sholat 2 kali dan ganjaran berwudu. Bapak yang memuliakan, ada komentar di sini bahwasanya hadis ini ikhtilafal ulama fi waslihi wa irsalihi. Para ulama berselisih paham
tentang masalah wasolnya atau mausulnya. Mausul itu marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian para ulama berbeda pendapat, apakah hadis ini sampai derajatnya dari sisi sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah dia irsalkah atau mursalkah. Mursal itu Pak ilmu muliakan adalah hadis yang terpotong sanadnya satu sanad. Kalangan tabi'in meriwayatkan langsung pada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan seorang sahabat sebagai wasilahnya. Tapi oleh penulis menyatakan waswa annahu mursalun. Tapi yang benar derajat hadis ini adalah mursal. Terpotong sanadnya satu sanad. Oleh Syekhul Albani, hadis ini disahihkan. Termasuk dalam kitab Minhatul Alam fi Syarh Bulughul Maram oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah menyatakan bahwasanya ada hadis penguat dikeluarkan oleh Imam Nafi', seorang kalangan tabi'in, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang dalam kitab tersebut dalam kitab Al-Musannaf dari kitabnya Syekh atau Imam Abdul Razak bin Umar As-Sun'ani rahimahullah taala, sempat Abdullah bin Umar dalam keadaan safar bertayamum, yang kemudian di waktu yang sama dalam sholat yang sama tersebut antara kurang 1 mil atau 2 mil sempat Abdullah bin Umar menjumpai yang namanya air walau dia di sholat, tapi Abdullah bin Umar tidak mengulang sholatnya, sehingga hadis ini oleh para ulama dihukumi adanya mursal, tapi dia hukumnya rafa kepada Rasulullah SAW dari kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Jelas kira-kira? Saya jelaskan di sini pula Pak muliakan tentang beberapa pendapat ulama atau khilaf para ulama fi jawazi tayammumi bi jami'i ma tusaidu ala wajhil ardi, tentang khilaf para ulama tentang media tayamum. Yang pertama, fadhaba imamani Asy-Syafi'i wal Ahmad, dua imam, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, beliau mengambil pendapat bahwasanya annahu la yasihu tayammum illa bi turabin lahu ghubar. Tidak sah tayamum kecuali menggunakan media tanah yang ada debu suci di sana. Maksudnya bagaimana Pak? Tembok nggak boleh, meja nggak iso, kursi apa meneh, wit apa meneh. Intinya pakai turab, intinya pakai tanah lahubar, wajib tanah dan ada debunya yang suci. Di antaranya dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah yang Allah menyatakan wamsahu biwujuhikum wa hadikum minhu. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan debu tersebut. Debunya dari mana? Dari tanah. Ini di antara pendapat kalangan dua imam yang menyatakan wajib menggunakan media tanah yang ada debunya. Pendapat yang kedua, wadhaba imamani Abu Hanifah wa Malik. Dua imam yang lain, Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan bahwasanya ila jawazi tayammum bi kulli ma tusaidu ala wajhil ardi. Beliau menyatakan bahwasanya beliau menyatakan diperbolehkan menggunakan semua media yang ada di permukaan bumi ini selama ada debu dan dalam keadaan suci. Dan ini pendapat yang diambil oleh jumhur para ulama dengan dalil yang sama. Dalam ayat lain beliau menyatakan fatayammamu sha'idan thayyiban, bertayamumlah kalian dengan media tanah yang suci atau gubar yang suci, debu yang suci. Kita masuk hadis yang ke-113. Bapak Ibu muliakan hadis yang 113, hadis yang ke-114, 116, betul Pak, sampai 116. Semuanya ini Pak, hadis yang berikutnya ini dari 113 hingga 116 oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala dilemahkan ke semuanya. Sama beliau rahimahullah dilemahkan ke semuanya. Tapi banyak pelajaran-pelajaran indah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Kita baca pelan-pelan. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat mulia ini Bapak Ibu muliakan.
di antara sepupu. Sepupu itu apa Pak istilahnya itu? Anaknya siapa sepupu itu? Anaknya Pak Li ya? Bukan ponakan. Anak Pak Li itu sepupu atau misanan? Misan dengan sepupu itu beda ya? Oh sami, misan itu bahasa Indonesia. Lo enggak, misan itu bahasa apa? Misan nebak sepupu? Oh bahasa Indonesia, berarti itu sama ya. Cuma khilaf masalah lafadz aja berarti. Lalu muliakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah di antara sepupu Rasulullah SAW, anak dari paman beliau bernama Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau punya paman, dua orang masuk Islam. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini punya anak bernama Abdullah di antaranya, yang dia di antara ananda yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Namanya antar sepupuan itu kan ada yang akrab, ada yang gak akrab. Termasuk di antara sepupu beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Untuk Abdullah bin Abbas ini dari masa kecilnya ngenger, ngikutin Nabi terus kemana-mana, ikut sama saudaranya tadi. Dan di antaranya pula Pak memuliakan ada satu kalimat hadis beliau khusus untuk Abdullah bin Abbas tentang hadis tarbiyah, tentang hadis pendidikan yang diabadikan oleh Imam An-Nawawi di hadis yang ke-19 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, dengan kalimat yang beliau menyatakan, ya gulam inni mu'allimukal kalimat, wahai anandaku, tak ajarin kau beberapa kalimat indah ini, tolong kau jaga. Ini sebagai dalil bahwasanya seorang ananda, seorang anak dalam dunia majelis taklim atau majelis untuk thalabul ilmi tidak ada batasan iki lunggune wong tuwa, iki lunggune arek enom. Paham dari sini Habib? Untuk majelis taklim lo ya, bukan untuk ketika kumpul-kumpul lo ya. Wae ngopi ada cilik melok, biasanya ketularan biasa gitu. Ini ketika mereka duduk dalam kaitan menuntut ilmu, di antara pesan Rasulullah SAW, beliau ajarkan kalimat untuk ananda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, tak ajarkan kalimat ini nak, tolong pegang erat-erat. Yang pertama kata beliau, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi. Ketika engkau menjaga Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yahfadka, niscaya Allah akan menjaga. Ini jamin dari Rasulullah SAW dengan imbal balik. Kalau seorang hamba menjaga hak Allah, menjaga batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjaga hamba tersebut tanpa terkecuali. Yang kedua, beliau menyatakan ihfadillah tajidu tajahat. Jagalah Allah ya ananda, niscaya kau akan dapati Allah di hadapanmu. Kalimat selanjutnya belum menyatakan wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta wahai ananda, minta langsung kepada Allah. Ini kaitan masalah hak-hak Allah yang hanya Allah yang bisa untuk memenuhinya. Terkadang Pak ada salah kaprah di antara orang-orang, lu ini jalan tolong wae kelelep terus biar langsung jalan tang oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak. Selama hamba itu mampu, maka seorang hamba boleh minta tolong pada hamba yang mampu tersebut. Mas, tolongan aku, Mas. Om aku bohongan, ya Allah tolong agar lampu ini apinya padam. Ya enggak, jaluk tolong sama orang-orang yang mampu itu memadamkan. Kalimat ini Pak, wa idza sa'alta fas'alillah. Wa Abdullah bin Abbas, kalau engkau minta kepada Allah, minta langsung kepada Allah. Kalau minta langsung kepada Allah. Dan artian itu perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu memberikannya. Kau minta kesejahteraan, kau minta kebahagiaan, kau minta jauh dari semua mara bahaya, minta kepada Allah secara langsung. Kalimat yang kedua beliau menyatakan wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta pertolongan kepada Allah, Mas, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hadis yang setelahnya. Bapak Ibu Allah muliakan, beberapa keutamaan beliau diantaranya adalah mendapatkan doa dari Rasulullah SAW dengan kalimat Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Rabb, ajarkan untuk Abdullah bin Abbas faqih, tolong tanamkan kedalaman dalam ilmu agama. Yang kedua, wa 'allimhu, ajarkan untuk dia anak ini at-ta'wil, yaitu ta'wil Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Ada satu kisah dalam Sahih Bukhari,
Saya bacakan di sini Pak muliakan tentang sikap para orang tua sebagaimana sikap kita pula para orang tua di zaman sekarang. Saya mau tanya Pak Ibu muliakan, ketika jenengan di rapat RT sama pemuka masyarakat RW, jadi Pak RW dengan para RT kumpul, ono arek cilik SMP melebu ngasih masukan, sampai kira-kira piye terima masukan tersebut? Arek cilik ngomong, betul apa ya? Gak direken kan gitu biasanya. Lah ini pun sama. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahasanya, karena Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Sempat Umar bin Khattab memasukkan saya di sebuah majelis yang saat itu para masyayikh di antara para sahabat yang ikut perang Badar duduk di sana pula. Jadi para tokoh-tokoh perang Badar, para orang-orang tua ini Pak duduk di sebuah majelis. Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas dimasukkan di sana duduk pula. Beliau menceritakan di sini, Abdullah menceritakan, "Faka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi." Terkesan antar mereka ini Pak, para orang tua ini ada sesuatu dalam hati mereka. Kak seret arek cilik melbula lah, pokok nangkin ada cilik iki. Faqal di antara mereka berkata, "Lima yudkhilah hada ma'ana walana abna'u mithlah." Lah pada cilik iki melbu. Lah pada cilik melbu nang kene melok longgo. Ah dia lebih anak gak dijak nang kene yo. Saya punya anak seusia dia enggak tak jak nang kene yo. Lah pada kau melok longgo nang kene. Tapi Umar menyatakan satu kalimat ini Pak. Innahu min haitsu alimtu. Mas, ngapunten Pak Ibu ya, ngapunten Bapak-bapak nggih. Anak ini Abdullah bin Abbas sebagaimana yang jenengan tahu tentang siapa dia. Cuma masih ada kurang terima di antara mereka, Pak. Hingga suatu ketika Pak yang mau memuliakan, Umar bin Khattab mencoba mengetes tentang pengetahuan para orang tua ini, para veteran perang Badar dengan satu ayat Al-Qur'an atau satu surat Al-Qur'an, surat An-Nasr. Yang Allah menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah menangkan Fathul Mekkah. Umar berkata kepada mereka semuanya, "Apa menurut pendapat kalian tentang ayat ini?" Mereka semua menyatakan Allah perintahkan kita untuk menyembah Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kemenangan dan Fathul Mekkah tersebut. Semuanya sama ngomongnya. Tapi ngapunten, ketika beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Fama taqul bihadil ayah?" Wahai Abdullah bin Abbas, menurut panjenengan ayat ini Allah turunkan kaitannya masalah apa sih? Beliau menyatakan, qal ay qultu huwa ajaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahulah. Ini ayat ini Allah turunkan terkait tentang datangnya ajal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah beritahukan kepada beliau. Hingga Umar menyatakan satu kalimat ini Pak, ma a'lamu minha illa ma taqul. Tidak ada orang yang lebih tahu kecuali sesuai dengan apa yang kau ucapkan, wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini sebuah tazkiyah dari Umar bin Khattab untuk Abdullah bin Abbas tentang keutamaan beliau dalam memahami Al-Quran melebihi kalangan orang-orang tua. Dalam kisah hadis ini Bapak muliakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-43, ayat tentang masalah tayamum. Ketika Allah menyatakan wa in kuntum maradha aw ala safarin. Ketika di antara kalian dalam keadaan yang pertama adalah sakit, atau yang kedua aw ala safarin, atau dalam keadaan safar. Perhatikan Pak, dua keadaan inilah yang Allah tetapkan tentang kemungkinan seorang muslim bisa menggantikan wudhu dengan tayamum. Ketika mereka mendapatkan dua perkara yang lain, yang pertama tidak adanya air untuk digunakan, atau yang kedua terhalangnya seorang hamba menggunakan air dengan keadaan tertentu. Abdullah bin Abbas menyatakan penafsiran ayat ini, idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah. Ketika ada di antara seorang yang memiliki luka dari bacokan atau luka dari senjata ketika ia perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal quruh itu Pak jamak dari qarhin itu
semacam lobang, jeglong. Apa jeglong dalam bahasa Indonesia itu? Jeglong, cekungan luka. Termasuk bisul di sini, Pak. Jadi ketika orang bisulan, kemudian dia luka, nggak bisa kena air, namanya luka mengangkang, nggak bisa kena air, maka dalam hal itu orang semacam inilah yang diperbolehkan untuk menggunakan media tayamum untuk bersucinya mereka, tidak menggunakan air. Loh, kenapa nggak banyu? Kan nggak apa pakai banyu. Coba aneh luka dengan banyu, nyaman nggak kira-kira? Sampai luka dikerucuk banyu, enak nggak kira-kira rasanya? Tambah waras, tambah nyenyek. Tambah waras, tambah nyenyek kira-kira. Ya tambah nyenyek kan gitu istilahnya. Lah, dalam hal ini beliau menyatakan, apabila ada seorang dari antara kalian mendapatkan luka, al-jirahatu, luka di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kena lobang sesuatu lobang karena luka, wayasnibu, kemudian dia dalam keadaan junub, mengalami junub tanpa sengaja, wayakhafu an yamut, dan ia takut akan mati kalau kena air, ini salah, kalau ia mandi tayammam, maka ia boleh bertayamum. Hadis ini derajatnya mauquf, berderajat mauquf, berhenti di Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tidak sampai dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian hadis ini, Pak, di antara asar kalangan sahabat, di antara ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, walaupun derajatnya dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, tapi saya tampil pendapat di sini, Pak, ilmunya tentang dua keadaan. Ketika seorang muslim kapan boleh tayamum dalam dua keadaan ini, ketika mereka dalam keadaan sakit ataukah dalam keadaan safar. Sakit tersebut ada kemungkinan berupa luka atau sakit yang sangat tidak bisa menerima air dalam tubuhnya untuk disiramkan atau dia menggunakan air untuk berwudu'kah. Sakit apa diantaranya? Sakit gerges, panas. Orang panas yang sangat panas sekali, demam tinggi sekali, kalau digerujuk air tambah nemen biasanya pelorone. Betul apa? Atau orang kena luka, nggak sih bocor misalnya gitu, luka sak ini, sak bundelan ini, digerujuk banyu mati biasa gitu, karena rasa sakit. Yang kedua, karena ia dalam keadaan safar, nggak dapat air atau terbatasnya cuma air, atau mungkin karena ia nggak bisa menggunakan air tersebut. Hadis yang berikutnya kita tuntaskan, Pak, ilmu muliakan. Nggak apa kita tuntaskan, Pak? Nggak apa kita tuntaskan. Jadi pertemuan yang kita masuk masalah bab haid nantinya. Bab haid nanti perlu dibahas buatan kira-kira. Bab haid perlu dibahas buatan kira-kira, atau ibu-ibu aja. Sama perlu mosan, Pak. Yang hadis 114 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat besar tentunya, beliau menceritakan bahasanya ingka syarat ihda zandaya. Beliau menyatakan terpatahkan atau patah di antara salah satu tulang hasta. Tulang hasta zandaya itu dua tulang. Ini kan ada dua tulang, Pak. Lengan antara siku hingga yang namanya kelingking ini loh. Lah ini yang patah. Kan ada dua di sini lengan itu kan, betul ya? Yang belajar anatomi mungkin tahu. Kalau yang lengan atas kan satu tulang aja, kalau yang sini kan dua tulang. Yang bagian bawah tulang, kata beliau radhiyallahu anhu, di antara tulang ini patah milik saya. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amaroni an amsaha alal jabahir, hingga Rasulullah memerintahkan untuk saya ketika saya berwudu untuk mengusap al-jabahir. Perhatikan, Pak, antara membasuh, mengusap, dan tayammum. Kalau membasuh itu menggunakan media air. Kalau mengusap media air, cuma dinamakan ngusap itu apa dalam bahasa Indonesia itu, Pak? Yang ngusap ya. Kalau membasuh kan airnya mengalir, betul apa ya? Kalau ngusap airnya nggak mengalir, jadi cuma bukan nyeko, Pak, nyeko rotok teles akeh malahan. Nek nyeko kan gaya media kain biasanya gitu. Pakai air, jadi pakai tangan ngeten diseko, buat diseko diusap. Dilapi gaya gombal, Pak. Gaya serpet. Dilapi gaya serpet atau gaya apa kira-kira? Maksudnya gaya tangan dilapi itu nggak mungkin, gaya serpet biasa. Lah ini ngusap pakai tangan. Oleh Rasulullah
Ali bin Abi Thalib diutus beliau untuk mengusap pakai tangan dengan sisa air tersebut di atas jabair. Jabair itu jabirah. Jabirah itu semacam kados bebelan. Apa bebelan itu, Pak? Balutan kain terhadap barang-barang di antara jasad tubuh yang patah. Biasanya zaman dahulu kala, Pak, orang kalau patah kaki itu pakai yang namanya kayu atau ranting pohon, kemudian dibalut sama yang namanya kain. Zaman sekarang namanya itu apa, Pak? Gip, betul. Gip itulah. Dalam kisah ini, Rasul minta Ali bin Abi Thalib untuk mengusap di atas jabirahnya. Mengusap di atas jabirahnya. Tak sen lho kok cik muni ya, Pak ya. Jadi untuk bagi orang-orang yang sakit dalam keadaan terbalut lukanya atau patah tulangnya, maka ketika ia berwudu atau bersuci, semua bagian tubuh diperbolehkan untuk kena air, tapi untuk tempat-tempat yang khusus luka, maka dianjurkan untuk dengan cara dibasuh. Bukan dibasuh apa? Diusap. Sebagian pendapat menyatakan bahwa kalau sakit semacam ini, maka ambil sifat tayamum sudah. Contoh misalnya, Pak, kaki jenengan digips full. Lu kan iso wudu sebelah kiri nih. Iya nek iso wudu nek iso ngadeg, nek kangelan ngadeg piye terusan? Nek malah tiba kok terus piye Yohan? Kan gitu istilahnya. Makanya di antara pendapat ulama menyatakan bahasanya orang semacam ini tidak wajib wudu, maka dia boleh bertayamum. Misalnya bisa berwudu, maka sisa dari kaki yang terbalut tersebut maka digunakan dengan cara mengusapnya, bukan dengan membasuhnya. Ada beda, Pak, antara mengusap antara gips ini dengan masalah mengusap imamah. Tahu imamah, Pak? Apa dalam imamah dalam bahasa Indonesia itu? Sorban. Imamah. Rasul pernah mengusap imamah untuk berwudu beliau. Bedakan dengan mengusap sifat tayamum atau mengusap dalam masalah wudu semacam ini. Untuk tayamum itu berfungsi menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Tapi mengusap imamah ataupun khuf hanya untuk hadas kecil. Paham dari sini sekilas? Mengusap khuf itu ada masa waktunya. Untuk mukimin berapa lama, untuk musafir berapa lama. Tapi untuk yang namanya tayamum tersebut tidak ada batas waktu, sampai kemudian sang muslim tersebut bisa menggunakan air untuk media bersucinya dia, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Saya masuk kepada hadis yang ke-115. Dari kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang ia mengisahkan fi rajuli alladhi syujja, tentang kisah seorang laki-laki yang syujja. Syujja ini, Pak, Ibu muliakan, bidhammishin dengan dhammah shinnya memiliki makna adalah al-jarhu fi ra'si wal wajhi khasatan. Adalah luka yang terdapat di kepala, khususnya di hadapan wajah. Jadi semua luka di kepala atau di wajah itu namanya syujja. Dalam kisah ini ada kisah laki-laki yang terluka kepalanya. Baghtasala famata. Dia mandi langsung qoid. Langsung modiar. Langsung meninggal dunia. Hingga kemudian ada satu kalimat dari Rasulullah beliau menyatakan bahwasanya innama kana yakfihi an yatayammam. Harusnya dia enggak disuruh mandi. Cukup dia tayamum. Wa yaksiba ala jurhi hirqatan, kemudian ia membalut di lukanya tersebut dengan cara yang balutan tersebut kena basuh. Tsumma yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ir jasadi. Kemudian ia basuh atau ia usap tempat yang ia balut tersebut, dan sisa dari bagian tubuh yang bisa menerima air ia basuh dengan air. Hadis ini, Pak, cukup panjang sebetulnya. Bahkan di sini dalam Sunan Abu Dawud sanad yang lemah pula, Jabir menceritakan bahwasanya sempat kami keluar dalam sebuah safar
hingga pada seorang laki-laki minna asaba hajarun fasyajjahu fi ra'sihi, hingga seorang laki-laki ketiban batu. Ketiban batu mungkin enggak? Oh mungkin Pak, di sana kan watu tok jare nang kono biyen. Betul Pak? Di Saudi itu banyak batu, banyak tanaman, akeh watu. Lah ini dalam kisah Jabir betul menyatakan bahwasanya kami sahabat bersama kalangan sahabat yang lain, hingga seorang laki-laki ketiban batu, hingga ada luka menganga di kepalanya. Suma ihtalama, lho kok iya begini kok ngimpi. Allah yang menetapkan. Kalau dalam benak kita Pak, wong luka, mari kecelakaan, ketiban watu, kena bacok, ngimpi itu nemen gak kira-kira? Ngimpi nemen gak kira-kira? Ya terlalu kan gitu kan. Cuma ini kisah Allah yang takdirkan untuk belajar kita bersama. Dalam kisah ini sahabat tersebut bermimpi. Fasa'ala ashabahu faqal, hingga para sahabatnya, aku kira-kira nemukan rukhsah enggak oleh tayamum enggak? Mereka menyatakan, enggak iso Mas, gak ono tayamum gue sampean Mas. Wong luka itu tuh luka apa? Wong luka ngene itu gak masalah, gua satu wae. Kemudian Pak ngapunten Pak, langsung dia mandi. Langsung dia mandi. Bakta salah famata, setelah ia mandi tambah lor tambah mati kemudian. Gak malah iso salat malah modiar. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami kisahkan. Langsung Nabi kalimat ini keluar dari beliau. Qataluhu, mereka membunuh fulan ini. Mereka bunuh sahabatnya, disuruh mandi sampai mati. Qatalahumullah, celaka mereka kesemuanya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Harusnya mereka tanya kalau nggak tahu. Nek gak ngerti ojo asal mangap, nek gak ngerti aja asal fatwa. Harusnya mereka tanya dulu sebelum ia melakukan sebuah jawaban. Beliau menyatakan satu kalimat ini, innama syifa'ul ain as-su'al. Obat dari ketidaktahuan, obat dari kebodohan adalah bertanya. Ini kaidah para ulama. Innama syifa'ul ain, obat dari kedunguan, as-su'al, bertanya. Ini namakan nafi, yang cukup untuk dia tadi tayamum. Wa yahsibu ala jurhi harqatan, dibalut lukanya dengan sebuah balutan, kemudian sumayam sawu alaiha, kemudian ia usap dengannya tersebut di atas balutannya. Wa yaghsilu sa'iru jasad, kemudian ia membasuh semua bagian jasad yang bisa kena air. Ini pendapat dari kisah ini, walaupun derajatnya adalah lemah. Yang terakhir Pak, dari kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang menceritakan bahwasanya minas sunnati alla yusalli ar-rajulu bi tayammumi illa sholatan wahidatan. Beliau menyatakan bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang laki-laki sholat dalam keadaan tayamum untuk satu kali sholat saja. Tsumma yatayammamu li sholatil ukhra, hingga waktu sholat yang berikutnya mereka bertayamum ulang lagi tayamumnya. Ini pendapat di kalangan ulama yang berpendapat semacam ini pula ada. Cuma tadi saya ceritakan Pak, hukum tayamum pengganti dari hukum berwudu. Apa yang berlaku pada berwudu berlaku pada tayamum. Semua pembatal wudu, pembatal tayamum. Semua perkara-perkara yang bisa ibadah dengan wudu satu kali pun berlaku pada tayamum satu kali pun. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jelas kira-kira? Barakallahu, semoga bermanfaat. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf dari mohon dimaafkan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.